Sebanyak 5 kabupaten kota di Kalimantan Tengah atau Kalteng dikabarkan belum memiliki panitia pengakuan masyarakat hukum atau PPMHA. Adapun kabupaten yang belum memiliki PPMHA di antaranya adalah Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Timur, serta Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kalteng mengatakan bahwa mendorong agar 5 kabupaten tersebut untuk segera membentuk PPMHA. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kalteng, Ahmad Supriyandi. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Alina. Selamat siang, Tribuners, dimanapun Anda berada. Eh, Betul sekali bahwa 5 kabupaten di Kalimantan Tengah masih belum memiliki panitia pembentukan atau panitia pengakuan masyarakat hukum adat. Setidaknya adapun kabupaten yang belum memiliki PPMHA tersebut di antaranya Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, serta Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kalteng Muhammad Tarmiji mendorong agar 5 kabupaten tersebut untuk segera membentuk PPMHA, ditambah agar segera mencari komunitas adat di wilayahnya masing-masing. Tarbiji mengungkapkan hal tersebut pada saat pembukaan rapat evaluasi PPMHA Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah di Nuansa Hotel Palangkaraya. Tarbiji mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah agar segera membentuk PPMHA serta menetapkan MHA di kabupaten masing-masing. Sejauh ini eh, terdapat sudah ada 30 MHA yang ditetapkan pemerintah se-Kalimantan Tengah. Dia juga menyebut PPMHA di tingkat kabupaten tidak memiliki kendala berarti untuk menetapkan komunitas MHA. Ia menambahkan tapal batas antar desa mestinya tidak menjadi kendala proses pengakuan masyarakat hukum adat, mengingat batas administratif yang ditetapkan negara berbeda dengan batas komunitas adat. Meski tidak banyak menemui kendala, Tarbiji tetap mengingatkan agar pemerintah daerah terus mendorong pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Mengingat hal ini juga menjadi bagian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yakni membangun dari desa termasuk juga mengangkat harkat martabat masyarakat adat Dayak. Selain itu, dengan penetapan komunitas masyarakat hukum adat, wilayah adat dan juga beserta hutan adatnya juga akan segera ditetapkan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kepala DLH Kalteng Joni Harta membeberkan bahwa pihaknya bakal membantu PPMHA di daerah agar pengakuan terhadap komunitas adat bisa lebih cepat. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Alinda dan juga rekan-rekan di studio. Ini sudah berapa sih Pak komunitas adat yang sudah mengajukan pengakuan MHA ini? Perhitungan kemarin itu ada sekitar 14, rencananya diajukan sekitar 14 kabupaten kota. Cuma ini kan pembentukan panitianya dulu ya Pak ya. Panitia untuk mengevaluasi setiap kabupaten itu agar mereka bisa mengusulkan masyarakat hukum adat. Nah, ini panitianya. Apakah sudah ada yang berjalan sebelumnya? Kan sebelumnya di Lamandau kayak di Kubung itu sudah pernah mengajukan itu Pak? Ada, masyarakat hukum adat sudah ada berapa? Ada 30. Ada 30 yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Ya, masyarakatnya ya. Kabupaten kota serta provinsi. Melalui perda masing-masing. Apakah dengan adanya pembentukan tim ini bisa mempercepat nantinya Pak untuk pengakuan masyarakat hukum adat ini? Harusnya, karena memang dengan salah satu syarat mereka mendapatkan legitimasi kan harus dievaluasi. Kalau nggak bisa. Dari DLH provinsi sendiri Pak untuk menekan pemerintah daerah supaya mempercepat nih alur pengakuan masyarakat hukum adat Pak di daerah. Makanya kita bantu membuatkan mereka panitia. Nah, ini yang sudah berapa kali, yang kedua kali ya? Ya, selain yang panitia ini juga ini Pak Perda juga kita bantu buatkan. Provinsi. Nah, kemudian juga kita dibantu oleh Dinas Kehutanan melalui hutan adatnya. Jadi masyarakat hukum adatnya harus ada dulu, kemudian baru hutan adatnya. Sejauh ini untuk tahun ini ada target nggak sih Pak? Berapa banyak komunitas adat yang sebanyak-banyaknya harus.
Tidak ada target. Izin Pak, mungkin terkait PT. Evaluasi ini kita mengimbau ada kabupaten-kabupaten yang memang belum ada MHA panitiaannya agar segera menetapkan panitiaannya, plus agar mencari komunitas MHA-nya, karena ada 4 kabupaten bahkan 1 kota yang belum ada MHA-nya dan panitiaannya. Makanya kita mendorong agar mereka segera untuk membuat panitiaan pengakuan masyarakat hukum adat di kabupaten maupun kota tersebut. Kalau sekarang yang sudah ada itu di mana aja Pak? Yang sudah ada itu di Lamandau, Gunung Mas, Katingan, Tawain Barat, Kotim, Kapuas, Pulang Pisau. Yang belum ada itu, yang belum ada Burung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Bartim, Palangkaraya. Nah, kalau Palangkaraya itu ada, cuman dia lintas dan lintas ekonomi provinsi MHA. Oh iya. MHA-nya. Kalau misal yang sudah ada panitia membentukkan MHA, pengakuan MHA tadi, apakah sudah ada yang diakui secara administrasinya gitu? Ya, kalau yang sudah ada panitianya, bahkan sudah ada MHA yang sudah ditetapkan oleh Pemda setempat. Sudah ada draft pun kami sudah punya, makanya kami mengevaluasi ini agar mendorong kabupaten yang belum segera untuk membentuk panitiaannya plus penetapan MHA yang ada di kabupatennya masing-masing. Ada berapa banyak sih Pak MHA yang sudah diakui? Yang sudah ada itu ada 30 MHA. 30 MHA yang ditetapkan oleh kabupaten dan 1 MHA yang telah ditetapkan oleh provinsi. Karena dia lintas kabupaten. Tapi sekalipun sudah ditetapkan kabupaten juga nggak mengurangi ininya Pak, legalitasnya Pak ya? Enggak, karena memang dia kewenangan masing-masing. Kalau dia tidak ke satu wilayah, kabupaten ditetapkan oleh kabupaten. Kalau dia lintas oleh provinsi. Sejauh ini apakah ada kendala Pak yang disampaikan dari panitia MHA di kabupaten kota? Ya memang dalam hal ini pada prinsipnya kendala tidak ada, cuman kita harus tetap mendorong untuk masyarakat pemerintah setempat untuk segera melakukan panitiaan, karena kan itu salah satu misi Pak Gubernur juga untuk mengangkat harkat martabat masyarakat adat Dayak kan. Nah itu makanya kita juga mendorong kabupaten agar segera menetapkan panitiaan plus menetapkan MHA-nya untuk mencari atau melokasi wilayah-wilayah hutan adatnya, karena ranah hutan adat adalah sebenarnya dinas OPD lain. Kalau kami mendorong masyarakat dulu membutuhkan subjeknya, komunitasnya, nanti kalau ada wilayahnya itu OPD dinas kehutanan sendiri menetapkan. Misalkan kayak ada tapal batas dan segala macamnya, itu tuh bisa berpengaruh nggak sih Pak, masalah tapal batas ini terkait dengan pengakuan MHA? Tapal batas apa dulu? Pemerintahan atau tapal batas antar desa gitu kan, itu bisa berpengaruh juga nggak? Ya, kalau karena gini, kita kan tahu kalau masyarakat adat ini kan walaupun dia antar desa kan dia satu adat tuh, tidak mungkin dong. Itu karena batas pemerintahan bukan batas adat. Kalau adat kan dia bisa lintas ke desa, tinggal antara adat pemangku adat setempat lah untuk berelaborasi, berkoordinasi sama-sama, karena kan adat, kita bukan bicara pemerintahan daerah atau pemerintahan tingkat desa. Artinya secara keseluruhan untuk pengakuan MHA ini tidak banyak ini Pak ya, kendala Pak? Saat ini tidak ada kendala, tinggal penetapan yang sifatnya wilayah adat yang lintas kabupaten itu yang kita harus penegasan di kabupaten, karena ada memang pengakuan sekitar wilayah adatnya yang ada lintas, itu tinggal antar komunitas tempat aja untuk berkoordinasi. Ini Pak nama sama jabatan? Muhammad Tarmiji. Jabatannya? Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.